Kemudian bagaimana juga kita membentuk melatih karakter positif. Nah, ini memberikan contoh dan teladan yang baik tentunya. Saya kira Bapak Ibu sudah memberikan contohnya. Tapi kadang kita mungkin tanpa tanpa kita sadari kadang mencontohkannya itu atau memberikan seperti teguran tadi ya. Kadang kita menegur siswa itu di kelas gitu kan, terbuka kadang, kamu tuh kok malah ini ngobrol gitu kan, disebut namanya lagi. Gitu ya. Mungkin sebaiknya kalau bisa menegur siswa itu ya tadi tidak mempermalukan anak-anak kita. Karena anak kita tuh sekarang tuh tidak bisa beda dengan zaman saya dulu mungkin. Ketika saya sama Bu Guru, Ika tidak boleh ngobrol, Ika perhatikan ke depan. Ya itu merupakan nasihat gitu kan bagi kita. Kita diingatkan. Anak sekarang kan diingatkan malah reaktif ya Pak Humam ya. Anak sekarang itu di apa namanya Mbak Jazirah ya, anak sekarang itu tidak boleh ini. Wah, dia malah melakukan. Tidak boleh itu, dia malah melakukan. Itu nggih. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif. Nah, ini ya. Yang lingkungan belajar yang positif seperti apa? Lingkungan belajar yang positif itu dimulai dari guru yang positif. Makanya tadi guru itu yang pertama harus positive thinking. Positive thinking terhadap apa? Satu, terhadap kemampuan anak. Oke? Nah, dan guru itu harus memiliki tadi yang saya sampaikan tadi bahwa setiap anak itu adalah unik. Ada 30 siswa di kelas berarti ada 30 karakter. Tidak bisa disama-samakan itu. Berarti 30 siswa atau 20 siswa di kelas berarti ada 20 kemampuan anak. Satu anak dominan di matematika, yang satu anak dominan di seni, yang satu anak dominan di bahasa. Pokoknya berarti ada 30 dominan atau apa keunikan di kelas tersebut. Nah, ini ya, luar biasa ini menjadi apa namanya? PR kita bersama. Yang berikutnya adalah membina hubungan harmonis tadi ya antara orang tua dan guru dan sekolah gitu ya dan komite sekarang itu sudah ada ya di sekolah itu. Nah, ini yang namanya bersinergi antara orang tua dengan sekolah. Kadang nggak mohon maaf, ada orang tua yang dipasrah ke anak itu. Wis pokoknya aku nyekolah ke di SDIT, bayar mahal-mahal. Yang penting anakku karakternya apik ngono toh. Yang penting anakku karakternya baik. Padahal sekali lagi, karakter sebetulnya terbentuk di rumah. Karakter yang paling utama yang unggul itu sebetulnya yang membentuk adalah kedua orang tuanya, bukan guru. Gitu ya. Karakter itu kan terbentuk dari orang tua. Kadang mohon maaf, ada siswa di sekolah itu suka mukul. Ada siswa yang di sekolah itu mohon maaf, suka menyakiti teman, misalkan jambak temannya, jahil ke temannya. Mari guru bersinergi dengan orang tua, sebetulnya apa yang terjadi? Anak memperlakukan temannya seperti itu, siapa tahu dia di rumah diperlakukan seperti itu. Karena itu menganggap hal biasa. Ya, jadi pondasi yang paling utama itu adalah yang membentuk karakter itu sebetulnya adalah karakter terbentuk dari rumah. Ya, nanti di sekolah itu tadi yang muncul di anak apakah kebiasaan positif atau negatif. Karakter mana yang muncul di anak-anak kita? Disitulah seorang guru, orang tua dengan pihak sekolah atau masyarakat harus saling bersinergi, gitu kan? Dan kadang ada orang tua, mohon maaf ibu, kok misalkan ini Mbak Zazira, misalkan ketika di sekolah kok seperti ini. Kadang ada orang tua yang reaktif juga. Anak saya tidak seperti itu, gitu kan? Anak saya tidak seperti itu. Anak saya baik-baik saja. Karena mohon maaf, kembali lagi, ketika anak di rumah tidak ada wadah untuk bicara, ketika tidak ada wadah atau ruang untuk menyampaikan unek-uneknya, akhirnya sekolahlah menjadi pelampiasan anak-anak kita. Ya, karena apa? Dia selalu menunjukkan di rumah itu baik-baik saja. Gitu kan? Di rumah itu selalu baik, positif. Karena padahal dia memendam, dia jengkel di rumah itu, tapi dia tidak bisa keluar, tapi dia tidak bisa menyampaikan. Karena apa? Ketika menyampaikan ke orang tuanya, ke ibu atau ayahnya, yang ada adalah, udahlah kamu jangan banyak ini. Tidak ada ruang. Akhirnya dia pelampiasannya di sekolah, ke teman-temannya. Ya, jadi inilah PR kita bersama. Silakan nanti guru sekarang kan sudah banyak ya dibanding saya sangat miris ketika
Mohon maaf, orang tua itu langsung bicara ke medsos. Gitu ya. Sekarang tuh kan zamannya medsos ya. Dikit-dikit diviralkan, guru ini diviralkan. Aduh, saya sedih rasanya. Gitu ya. Bapak Ibu guru yang istilahnya sudah mendidik luar biasa begitu di sekolah tapi diviralkan dengan misalkan padahal gurunya itu maksudnya baik, apa ya, menasehati gitu ya siswanya, tapi mungkin siswanya tidak berkenan, menyampaikan ke orang tuanya reaktif, jadilah suatu keramaian gitu ya. Muncullah di medsos nanti. Guru ini sekolah ini, ada yang sampai di penjara gurunya, ada yang sampai Masya Allah pokoknya luar biasa. Ya, ini tantangan bagi kita bersama. Jadi sekali lagi mari kita refleksikan bersama. Oke, kemudian bagaimana lagi cara membentuk? Nah, karena siswa itu adalah unik, berikanlah kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, ya tidak suka matematika karena gurunya killer. Oke, berarti passionmu adalah misalkan di seni. Jangan paksa, jangan dipaksa matematika. Ya, Bapak Ibu, Mbak Zazira, putri saya dua. Saya punya putri dua. Yang satu, ini sedikit sharing. Yang satu SMP kelas 8. Yang nomor dua SD kelas 6, Bapak Ibu. Bidang saya fisika. Suami saya orang teknik, ya. Kan orang teknik sama orang fisika ya makanan sehari-harinya eksak ya Bapak Ibu ya. Eksak, hitung-hitungan gitu ya. Yang realistis-realistis begitu ya. Dari dua anak saya itu, yang besar itu suka matematika. Ya, dia malah cita-citanya ingin menjadi dosen matematika. Dia suka tantangan. Itu yang nomor pertama. Yang nomor dua, Bapak Ibu, ini di luar dugaan saya. Pikir saya, yang satu matematika, satu apa gitu ya, nanti ke teknik apa-apa. Dia tidak suka matematika. Dia benci dengan matematika. Saya kaget, Masya Allah gitu kan. Kembali ke pikiran saya, oh setiap anak unik. Sampai dia sudah mengangkat, Bunda, kalau adik misalkan nggak sama kayak papa sama bunda sama kakak nggak apa-apa. Adik itu tidak suka matematika. Oke nak, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, adik sukanya mana? Ternyata setelah saya telusuri nilai rapot Bapak Ibu ya saya cek. Matematika itu selalu paling kecil di nilai rapot. Saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah ke anak saya, oh kamu itu nggak pernah. Memang dengan saya marah, dengan saya menekan dia, apakah akan berubah? Tidak. Saya selalu memberikan ruang pada putri saya itu. Oke nak, kamu hebat. Namanya anak itu juara itu tidak harus di bidang matematika. Setiap anak itu juara di bidangnya masing-masing. Adik mau kemana? Adik sukanya bahasa. Oke, saya mulai berpikir sekarang. Oke, berarti saya ketika memasukkan SMP itu harus mencari sekolah yang bisa mewadahi dia, yang minatnya adalah di bahasa.